Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Kita berhenti sebentar. Ada kata wa idza, kita panjangkan dua harokat ya, karena ada fathah kemudian alif. Kemudian talaqtumun nisa, di sini huruf qafnya kita pantulkan karena bagian dari baju di toko atau ba jim dal to qaf. Ketika sukun atau terbaca sukun maka wajib dipantulkan. Talaqtum, talaq ada pantulannya. Kemudian nun bertasydid kita tidak hanya menekannya tapi harus juga mendengungkannya ya. Talaqtumun nisa, jadi ditekan selama dua harokat agar sempurna. Untuk harokat benderanya ini kita panjangkan 5 harokat. Kemudian untuk hamzahnya langsung ke fa ya. Jadi talaqtumun nisaa fabalaghuna. Jadi dari hamzah ke fa ini langsung saja karena tidak ada tanda panjang di sini. Fabalaghuna untuk ujiannya jangan kita membacanya itu huruf G dalam bahasa Indonesia karena itu terlalu kaku atau terlalu kasar ya. Jadi lebih dilembutkan. Fabalaghuna itu huruf tenggorokan bagian atas ya untuk G ini. Fabalaghuna ajalahun. Untuk nunnya di sini karena bertasydid kita dengungin juga walaupun kita berhenti. Fabalaghuna ajalahun. Jadi tetap kita di sini ada dengungannya 2 harokat. Ajalahun gitu ya. Jadi tidak sekedar ajalahun. Nah, ajalahun kan tidak ada dengungannya ya, yang sempurna 2 harokat. Kita dengungkan juga ini di sini walaupun berhenti. Fabalaghuna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf. Nah, ajalahunna langsung ke fa ya karena tidak ada alif, jadi jangan dipanjangkan. Faamsikuhunna mim sukun bertemu sin kita baca dengan jelas. Faamsikuhun gitu. Jangan faamsi. Nah, itu namanya dengung. Jadi tidak boleh ya. Faamsikuhunna, kunya di 2 harokat. Untuk hunanya kita dengungin juga. Langsung ke bi ya. Faamsikuhunna bima'ruf. Ma'rufnya kita baca berapa? 5, dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena kita berhenti di sini. Kalau kita gabungkan kepada yang setelahnya yang ada di sini ausarrihunna ini, maka panjangnya ma'ruf ini adalah 2 harokat saja. Contoh, fa'amsikuhunna bima'rufin ausarrihuhunna bima'ruf. Nah, ausarrihuhunna roknya ditekan ya, jangan sekedar ausarihu sarihu. Sarrihu ditekan roknya. Untuk ini panjang 2 harokat, kemudian didengungkan juga 2 harokat. Jadi ausarrihuhunna didengunginnya 2 harokat. Jadi jangan sekedar ausarrihuhunna. Nah, ini jangan ya. Kita dengungin sempurna 2 harokat. Langsung ke baknya karena tidak ada tanda panjang di sini. Untuk kata bima'rufnya mengikuti ketentuan yang sebelumnya ya, kalau kita berhenti baca 5 harokat panjangnya. 6 harokat ya, bima'ruf 6 harokat. Kalau kita nyambung menjadi 2 harokat. Bima'rufin, bertemu waw maka masukin dengan dengungan. Bima'rufi wala dan seterusnya ya, seperti itu. Jim kecil ini menandakan kita boleh berhenti, boleh nyambung ya. Kalau berhenti ya seperti tadi baca 6 harokat. Kalau disambungkan baca 2 harokat. Dengan syarat ini juga tanwinnya ketemu waw, kita masukin ke waw disertai dengungan bima'rufi wala. Jadi dengungannya jangan lupa 2 harokat ya.
Kalau kita hanya baca bima'rufi wala, itu dengungannya belum 2 harokat. Baik, kita lanjutkan. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Walanya 2 harokat. Tumsikuhunna dibaca jelas ya. Tumsiku kunya 2 harokat. Kemudian ini dengungannya juga 2 harokat. Langsung ke dot ya, karena tidak ada tanda panjang. Diraran lita'tadu. Diro 2 harokat. Ronnya bertemu lam, kita masukin tanpa dengungan. Dirorol, jadi bacanya dirorolli ya, bukan diroronli ya. Dirorolli ta'tadu ya, ta'tadunya di sini 2 harokat. Jim kecil menandakan kita boleh berhenti, boleh menyambungkan. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Nah, waman bertemu ya, kita masukin nunnya ke ya disertai dengungan. Jadi cara bacanya wa may yaf'al. Sekali lagi wa may yaf'al. Jadi yang pertama jangan dibaca wa man yaf'al. Itu kan bacaan dengan jelas ya. Atau dibaca masukin nun ke ya tapi gak ada dengungan, wa may yaf'al. Nah ini, jadi kita sempurnakan cara bacanya adalah masukkan dengan dengungan. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dzanya 2 harokat, kafnya langsung ke fa ya, karena tidak ada tanda panjang. Untuk dalnya kita pantulkan, jangan sampai tergelincir kepada dzot ya, atau memasukkan dalnya ke dzot, gak boleh ya. Faqad dzalama, karena ini agak sama memang ya pengucapannya ya. Zo sama da itu kan sama-sama lidah ya, zo. Nah, lidah. Khawatir nanti dimasukkan faqad dzalama. Jangan, dipantulkan dulu huruf dalnya, faqad dzalama. Dzalama seperti itu ya. Faqad dzalama nafsah. Namanya langsung ke nun karena tidak ada tanda panjang. Untuk nafsah ini kita baca pendek ya. Ya walaupun ada wawu kecil di sini ya, setelahnya dhammah. Itu tidak ngaruh 2 harokat karena kita berhenti. Jadi faqad dzalama nafsah, ini tidak ada panjang. Kalau kita gabungin ke wala ini, maka wawu kecilnya berfungsi 2 harokat. Faqad dzalama nafsahu wala, dan seterusnya gitu ya. Ada jim kecil lagi, boleh berhenti, boleh nyambung. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Walanya 2 harokat, tattakhidunya berapa? Kita baca 2 harokat kalau gak gabung sama hamzah. Wala tattakhidhu, kita baca 2 harokat saja karena belum gabung sama hamzah. Kalau mau digabungkan sama hamzah maka dipanjangkan 5 harokat. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Nah, a sama ya-nya ini baca 2 harokat masing-masing. Untuk ini ada 2 hak ya. Ayatillahi huzwa, jadi huzwa gitu. Jadi hati-hati. Untuk huzwa kita bacanya huzwa, wawunya ini panjang 2 harokat karena kita berhenti ya. Kalau kita gabungkan maka panjang 2 harokatnya berganti hukum, yaitu tanwin bertemu wawu dimasukkan ke wawu dengan dengungan. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru gitu ya. Kalau disambung maka panjang yang 2 harokat tadi hilang, berganti hukum tanwin bertemu wawu, masukin ke wawu dengan dengungan seperti barusan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ya, huruf dalnya jangan lupa jangan sampai dipantulkan. Jangan wadhkuru jangan, karena huruf dal bukan baju di toko, bukan anggota baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof, ini huruf dal ada titiknya. Kalau yang enggak ada titiknya namanya dal, memang wajib dipantulkan. Itu. Tapi kalau ini jangan, wadhkuru, sudah seperti itu. Untuk runya 2 harokat, ni'matallahi, ini juga 2 harokat langsung ke ain ya. Ni'matallahi alaikum. Nah, gitu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum.
Alaikum bertemu waw baca dengan jelas ya. Untuk wama anzala ini baca dengan 5 harokat, kemudian anzala dengan samar. Anzala. Jadi kalau kita belum menyamarin jangan buru-buru ngucapin harokatnya zai ya. Anzal. Jadi 2 harokat saja untuk jeda kesempurnaan samarnya ini. Anzal gitu. Jangan anzalah nah ya. Wa ma anzala alaikum. Nah, disamarkan. Lamnya langsung lain karena nggak ada tanda panjang. Ada mim sukun bertemu mim, kita masukin mim pertama kepada mim yang kedua dengan dengungan ya. Karena ini memang harus dimasukkan. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Jadi mim pertama masukin ke mim kedua itu maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau kita gak masukin nanti cara bacanya alaikum min. Alaikum min. Jadi kan bacanya jelas ya. Bacanya jelas dan itu salah. Sekarang masukin mim pertama kepada mim yang kedua, maka akan ada namanya dengungan. Itulah kenapa di atasnya mim kedua ada tasdidnya. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Minal kitab kitanya 2 harokat, untuk bi langsung ke waw ya. Wal hikmah kita baca hikmah, padahal di sini tak. Kenapa? Karena kita berhenti. Jadi wal hikmati kita bacanya wal hikmah, huruf H ini menjadi huruf H karena kita berhenti. Kalau disambung yang ke berikutnya maka dia menjadi huruf tak lagi. Wal hikmati ya'idukum bih. Ya'idukum di sini mim sukun. Ya'idukum ternyata di depannya ada ba, maka tidak lagi dibaca jelas tapi dibaca dengan samar. Ya'idukum bih. Jadi ada jeda 2 harokat kum bih gitu ya. Jangan ya'idukum bih. Nah, jangan. Huruf jim menandakan kita boleh berhenti, boleh nyambung. Kalau berhenti gak ada panjang sama sekali. Ya'idukum bih gitu. Kalau disambung panjangnya 2 harokat. Ada ya kecil nih ya. Ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Di sini wattaku awalnya panjang ya 2 harokat. Wattaku kalau belum kita gabungin sama tasdidnya lafal Allah ini ya. Wattaku di sini 2 harokat. Ketika digabungin sama di sini ada tasdid maka panjangnya hilang. Wattaqullaha wa'lamu. Wa'lamunya di sini ada harokat bendera, tetap kita panjangkan 2 harokat karena belum kita gabungin sama hamzahnya. Wa'lamu 2 harokat. Kalau digabungin sama hamzahnya maka panjangnya 5. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Anna di sini dengungin, Allahnya kan panjang 2 harokat. Bikulli syai'in langsung saja tidak ada tanda panjang. Syai'in alim di sini baca dengan jelas ya. Syai'in alim. Jelas apa artinya? Jangan dibaca dengung. Syai'in alim, salah seperti itu. Jelas saja syai'in alim. Untuk alimnya kita baca 6 harokat. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Wa idanya 2 harokat. Talaqtum jangan lupa seperti yang di atas ya. Di atasnya ini wa idza talaqtumun nisa, ini juga wa idza talaqtumun nisa. Perhatikan warna merah ini ya. Warna merah di Quran Madinah terbitan Turki namanya Mushaf At-Tawaffuqut Turki. Bagi pemirsa yang ingin membeli Quran seperti ini silahkan bisa mengklik keranjang putih yang ada di channel ini atau di video ini. Nah, di situ sudah ditautkan ke online shop Shopee-nya. Nah, jadi apa karakteristik dari Quran Turki At-Tawaffuqut ini? Karakteristiknya adalah ketika ada kata yang sama wa idza talaqtumun nisa dan seterusnya, dan di bawahnya juga ada sama, maka diberi tanda merah dan dibuat sejajar ya. Di sini perhatikan hunna bima'rufin, kemudian di bawahnya ada juga hunna bima'ruf ya.
Fabalaghuna ajalahun, maka di atas juga fabalaghun ajalahun. Jadi ketika ada kata yang sama itu dibuat sejajar ya, dibuat sejajar. Nah ini bima ta'maluna basir, kemudian di atasnya ini. Mohon maaf ini. Ini maksudnya annallaha. Ketika ada lafal Allahnya. Nah ini. Jadi kalau bima ta'maluna basirnya memang tidak sama, tapi ini kan gabungan dari kata Allah. Jadi kata Allahnya juga dibuat sejajar ini. Ketika sama Allah, kemudian di bawahnya juga ada Allah. Ini juga sama Allah, kemudian di atasnya Allah juga. Nah, begitu. Ini namanya mushaf atau fuqat Turki. Bagi pemirsa yang ingin membeli Quran seperti ini bisa mengklik keranjang putih yang ada di video ini atau di channel ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi wa idza talaqtumun nisa, qafnya kita pantulkan. Kemudian nunnya seperti di awal tadi harus didengungkan. An-nisanya kita baca 5 harokat ya kalau gabung sama ini. Kalau enggak maka baca 6 harokat. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Huruf G-nya jangan seperti huruf G bahasa Indonesia karena itu terlalu kasar ya. Kita lembutkan sedikit lagi menjadi huruf Ghin dalam huruf hijaiyah, yaitu di tenggorokan bagian atas. Fabalaghna ajalahun. Untuk hunnanya di sini juga kita dengungkan ya, jangan sekedar ajalahun. Nah, jadi kalau kita berhenti pun tetap ada namanya dengungan 2 harokat. Ajalahun gitu. Ajalahun itu untuk membedakan antara nun bertasydid dengan nun sukun. Kalau nun sukun ajalahun selesai. Tapi kalau nun bertasydid ajalahun ada dengungannya di ujung suara kita itu. Fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhun. Falanya 2 harokat, ta'dulu juga 2 harokat. Untuk hunnanya ini tetap kita dengungin juga ya, hunna gitu seperti itu. Fala ta'duluhunna ayyankihna. Ayyankihan gitu ya. Di sini kalau mau putus di sini. Di sini nunnya bertasydid juga kita dengungin ya. Untuk nun bersukun bertemu ya, masukin nunnya ke ya disertai dengungan ayya. Jadi jangan sekedar ayya saja ya. Jangan dibaca an ya, itu jelas namanya. Kalau dibaca ayya, enggak ada dengungannya, maka dibaca ay ya, kemudian dengungin. Ayyankihna. Nah, nun sukun bertemu kaf dengan samar ya. Ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Yang kihna di sini perhatikan nunnya kan tidak ada alif ya, jadi langsung saja disambung dengan azwajahun. Jangan dibaca panjang ayyankihna azwa. Nah, jangan ya, karena itu berbeda makna nanti. Untuk wawunya 2 harokat, hunnanya didengungin 2 harokat juga, langsung ke idanya ya. Hunna idza gitu. Untuk idzanya ya dipanjangin 2 harokat karena ada alif. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Bainahum bil ma'ruf, mim sukun bertemu ba dibaca dengan samar. Bainahum bi disamarin dulu ya. Bainahum bil ma'ruf. Ma'ruf kita baca 6 harokat. Tanda qaf lam kecil ini kita sebaiknya berhenti di sini ya. Tapi kalau menyambungkan ma'ruf dengan dzalika juga tidak apa-apa. Dzalika yu'adzu bih. Kafnya langsung ke ini ya, dzanya panjang. Kafnya langsung ke ya, jangan dzalika ya. Dzunya juga langsung. Jangan dzalika yu'adzu bih, jangan. Dzalika yu'adzu bih gitu. Untuk bihnya kita pajat tidak panjang sama sekali kalau kita berhenti ya. Kalau disambung baru panjang haknya ini 2 harokat. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini man nun sukun bertemu dengan kaf, kita samarin man kana gitu ya. Nun langsung ke mim, minkum samar lagi
Mim ke ya di sini baca dengan jelas. Minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. A-nya di sini panjang 2 harokat ya, karena hamzah kemudian di depannya ada alif. Inilah lam alif tapi di atasnya ada hamzah. Bukan di atasnya alifnya tapi di atasnya lam alifnya, maka hamzahnya ini panjang 2 harokat. Untuk qaf lam seperti yang di atasnya sebaiknya berhenti. Tapi kalau menggabungkan akhir dengan dzalika juga tidak apa-apa. Dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum dzanya panjang 2 harokat, mim bertemu hamzah dibaca dengan jelas ya. Jelas itu apa artinya? Jadi jangan sampai dibaca dzalikum azka. Nah, kum kan dengung itu. Azkanya huruf Z-nya jangan dipantulkan ya, azka. Jadi jangan dibaca azka, azka seperti itu ya, nggak boleh. Azka lakum, kafnya 2 harokat. Untuk lakum bertemu waw kita baca dengan jelas. Lakum wa atohar. Nah, toknya jangan lupa dipantulkan, atohar gitu ya, atohar. Kemudian jangan dibaca panjang atohar karena memang tidak ada alif di sini ya. Qaf lam menandakan sebaiknya berhenti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahnya 2 harokat langsung ke ya ya, wallahu ya'lamu. Emunya langsung ke waw. Nah, intinya gitulah, kalau gak ada tanda panjang digabungin aja ya. Ya'lamu wa antum ini dibaca di jeda 2 harokat dulu untuk samarnya. Wa antum la ini baca dengan jelas. Wa antum la ta'lamun. La-nya 2 harokat, untuk munnya 6 harokat. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Wal wa 2 harokat, da 2 harokat, tuh kiya langsung saja ya. Wal walidatu yurdi'na, nanya langsung ke hamzah, jangan dibaca yurdi'na au, jangan. Yurdi'na auladahun, lamnya 2 harokat, untuk hunna kita dengungkan 2 harokat juga. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Jadi di sini hunna langsung ya ke haulaini, eninya langsung ke kaf. Haulaini kamilain. Kalau kita berhenti di sini panjangnya 6 harokat ya, kamilain. Tapi kalau kita nyambung panjangnya tidak ada sama sekali. Haulaini kamilaini liman. Nah, itulah bedanya ya kalau dengan yang la ta'lamun 6 harokat. Kalau disambung ke sini jadi 2 harokat. La ta'lamuna wal walidat, seperti itu. Tapi kalau yang kayak gini kamila ini ya, kalau kita putus kalau kita berhenti itu 6 harokat, kamilain. Kalau kita sambung menjadi berapa? Tidak ada panjang sama sekali. Kamilaini liman arada dan seterusnya itu ya. Tanda short lam ini memang sebaiknya kita menyambungkan. Short lam itu artinya ya lebih baik disambung. Kalau qaf lam lebih baik berhenti. Ya, tapi tetap melanjutkan atau menghentikan juga tidak apa-apa. Artinya ini lebih baik disambung tapi berhenti tidak apa-apa. Kalau qaf lam ini lebih baik berhenti tapi dilanjut juga tidak apa-apa, disambung gitu ya. Liman arada ayyutimmar radha'ah. Liman nun sukun bertemu hamzah ya dengan jelas, dibaca jelas. Arada langsung ke an, ro-nya yang panjang, dalnya enggak. Arada an-nya nun sukun bertemu ya, masukin dengan dangungan. Ayyutim, nah mim bertasydid juga didengungkan. Ayyutimmar radha'ah. Radha'ah di sini perhatikan tulisannya radha'ata tapi kita bacanya radha'ah. Kenapa? Karena kita berhenti di sini. Kalau dilanjutkan maka huruf ta-nya berfungsi lagi ya untuk harokatnya. Liman arada ayyutimmar radha'ata wa 'alal mauludilah gitu. Jadi kalau digabung maka huruf ha-nya sudah, huruf ta-nya kembali seperti semula.
Wa 'alal mauludilah, barusan kita baca kayak gitu ya, mauludnya 2 harokat, kemudian langsung ke lam, kemudian kita lahu, ini tulisannya kita bacanya lah gitu, karena kita berhenti. Kalau kita nyambung maka dhammah harokatnya ini panjang 2 harokat karena ada waw kecil ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, rizquhunna zainya jangan dipantulin ya, rizku, jangan rizku, jangan. Rizquhunna nunnya kita dengungkan 2 harokat, langsung disambungkan ke wawunya ya. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa tuhunna, hunna ini didengungkan 2 harokat, untuk ma'rufnya kita panjangkan 6 harokat. La tukallafu nafsun illa wus'aha, lanya 2 harokat, lamnya ditekan untuk yang ini, untuk funya langsung ke nun karena nggak ada panjang. Nafsun ya, nafsun, jangan nafsun, nggak boleh ini dipantulkan. Nafsun ke illa di sini baca dengan jelas, nafsun illa, lanya 2 harokat, wus'aha hanya juga 2 harokat. La tudarra walidatum biwaladiha, lanya 2 harokat, tudor, perhatikan ada harokat bendera. Kalau bertemu dengan yang namanya tasydid maka panjang harokat benderanya 6 harokat. La tudorra, seperti itu cara bacanya ya. La tudor, panjangkan 6 harokat sempurna, baru tekan ro-nya karena di atas ro ada tasydid. La tudorra walidah, seperti itu. La tudorra walidatum biwaladiha. Lah di sini langsung ke waw ya, untuk wawnya panjang 2 harokat. Walidatun, tun di sini kita bacanya walidatu, kemudian ada bi. Bagaimana cara bacanya? Maka kita baca dengan walidatun bertemu ba, dibaca dengan samar. Walidatum biwaladiha, jadi jangan dibaca walidatun lagi tapi walidatum, makanya di atasnya ta ini ada mim kecil ya. Ini menandakan cara bacanya bukan tun lagi tapi tum. Habis itu langsung nyambungnya ke ba dengan samar. Walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih, gitu. Hanya 2 harokat, lam juga sama, lu juga demikian. Mauludun lahu kita baca mauludun lahu, kita masukin tanpa dengungan. Mauludun lahu biwaladih. Nah, hunya 2 harokat karena kita gabungin ya sama berikutnya. Kalau enggak maka enggak panjang. Sama kayak gini nih ya. Ada dhammah waw kecil, ada kasroh ya kecil. Maka ini dibacanya pendek, tidak ada panjang sama sekali kalau kita berhenti. Biwaladih, enggak ada panjang sama sekali. Kalau digabungin maka panjangnya 2 harokat. Biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Wa 'alal wa di sini 2 harokat, si langsung ke mi ya. Wa 'alal warithi mithlu, lu langsung ke dza, dzanya panjang 2 harokat. Untuk kafnya kita keluarin nafas sedikit, dzalik gitu itu. Qaflah menandakan sebaiknya berhenti. Fa in arada fisalan antaradim minhuma. Fa'in dibaca dengan jelas ya. Aroda, ro-nya 2 harokat, dal juga 2 harokat. Fa'in aroda fisalan antaradim minhuma. Fisolan dibaca fisolan karena bertemu ain dibaca dengan jelas ya. Antarodin dibaca dengan samar, antarodim min ini dibaca dengan masukin dengan dengungan. Jadi ini samar, ini dengung. Antarodim min huma, ini jelas. Jadi samar, dengung, jelas. Min huma gitu. Antarodim min huma wa tashawurin fala junaha alaihima. Di
Di sini langsung bukan langsung ini 2 harokat. Wa tasyawurin shinnya panjang ya, 2 harokat. Wa tasyawurin bertemu fa dibaca dengan samar. Wa tasyawurin fala junaha alaihima, lanya 2 harokat, untuk haknya langsung ke ain ya. Fala junaha alaihima gitu. Qaflam menandakan sebaiknya berhenti. Wa in aradtum an tastardi'u, wa in di sini bertemu hamzah kita baca dengan apa? Dengan jelas. Wa in aradtum, ini perhatikan huruf dalnya sukun ya sebenarnya. Arad seharusnya seperti itu, tapi karena di depannya ada ta, maka dal sukunnya ini sudah tidak terbaca karena dimasukkan ke huruf ta-nya. Jadi cara bacanya aradtum langsung ke huruf ta, huruf dalnya karena sudah kita masukkan ke ta-nya ya. Jadi jangan dibaca pantulan aradtum, salah. Aradtum salah kalau seperti itu. Aradtum langsung ke ta-nya ya. Ini dibaca dengan jelas. Wa in aradtum an tastardi'u. Di sini mim sukun bertemu hamzah kita baca dengan jelas juga ya. Nun sukun bertemu ta dengan samar. An tastardi'u. Untuk u-nya kita baca 2 harokat karena belum gabung sama hamzah ya. Kalau digabungin, kalau mau menggabungkan bawah maka kita baca 5 harokat. An tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Nah, seperti itu. Lamnya 2 harokat, kum kefa di sini baca dengan jelas. Fala 2 harokat, junaha alaikum langsung saja ya ke ain. Junaha alaikum. Fala junaha alaikum idza sallamtum. Di sini baca dengan jelas, idanya 2 harokat, sallamtum, lam keta ini baca dengan jelas juga. Idza sallamtum ma ataitum, mim sukun bertemu mim, masukin mim pertama kepada mim yang kedua dan dengan dengungan. Idza sallamtum ma, jadi langsung saja didengungkan ya, jangan dibaca sallamtum ma, itu kan diputus ataupun dibaca dengan jelas. Nah, sekarang masukin maka akan ada namanya dengungan. Idza sallamtum ma ataitum, ma-nya panjangnya 2 harokat kalau gak gabung sama hamzah. Kalau digabungin menjadi 5 harokat. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Perhatikan ma ataitum di sini awalnya kita baca dengan jelas ya untuk tumnya, tapi ternyata di depannya ada ba, maka kita baca dengan samar. Jadi misalkan kita ataitum saja kita baca, maka jelas. Ataitum, mimnya sukun ini jelas, tapi kalau mau digabungkan dengan ba maka samar sudah. Ataitum bil ma'ruf. Ma'rufnya baca 6 harokat. Qaflam menandakan sebaiknya berhenti. Mohon maaf. Wattaqullaha wa'lamu. Wattaku panjang 2 harokat pada dasarnya ya. Wattaku. Tapi karena ada tasdid yang akan kita gabungkan maka panjangnya hilang. Wattaqullaha wa'lamu. Wa'lamu kita panjang 2 harokat karena belum gabung sama hamzah. Kalau mau digabungkan harus panjang 5 harokat. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Untuk nun bertasdid kita baca 2 harokat untuk dengungannya. Kata Allahnya 2 harokat, ma juga demikian, bima ta'maluna juga 2 harokat juga. Nanya langsung ke ba ya, jangan bima ta'maluna basirnya, itu salah. Untuk basirnya kita baca 6 harokat. Baik pemirsa, ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup mari kita baca sekali lagi. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.